Hadirin dan pemirsa, saya akan memperkenalkan 3 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan memaparkan visi misinya dalam acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan kali ini. Yang pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI dan Ibu Tuti Andriani SH MKN. Pemimpin terbaik untuk Kabupaten Kuningan nomor urut 2. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda SHM dan Bapak Haji Kamdan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kuningan yang saya cintai, saya banggakan. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2. Gunakan hak pilihmu. Bapak dapat menempati tempat yang telah disediakan. Iya, cukup, terima kasih untuk tim dari pasangan nomor urut 2. Boleh untuk kembali duduk di tempat. Dan selanjutnya yang kita nantikan bersama kembali pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Yanuar Prihatin MSI dan Bapak Haji Udin Kusnedi SE MSI. Disilakan. Tim dari pasangan nomor urut 3 dapat duduk kembali ke tempat. Dan sama-sama seluruh tim harap untuk tetap menjaga kondusivitas. Di mana sebelum memulai debat pada malam hari ini, saya akan perkenalkan moderator yang akan memandu acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Saya akan panggilkan, berikan tepuk tangan untuk moderator kita, Sira Safira. Selamat malam. Terima kasih untuk MC kita, Kang Iman Nugraha. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan, izinkanlah saya Sira Safira yang akan memandu debat pada malam hari ini. Selanjutnya, dalam debat pada malam hari ini, kami kembali mengimbau kepada para hadirin dan tamu undangan yang terhormat. Kita sama-sama untuk menjaga tata tertib keberlangsungan acara ini. Kami harapkan para hadirin yang terhormat untuk sama-sama mematuhi tata tertib dalam acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Bapak Asep Budi Hartono MPD, kami harapkan untuk maju ke depan, dan juga kami panggil kepada Profesor Dr. Haji Cecep Subarna selaku perwakilan dari panelis untuk menyerahkan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis. Tepuk tangan yang meriah pemirsa. Baik, pertanyaan sudah diberikan dan nanti akan kami tampilkan di sini. Terima kasih Bapak Ketua KPU. Untuk selanjutnya, para hadirin yang kami hormati, debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan kali ini mengusung tema membangun Kuningan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan bermartabat. Kepada para pasangan calon yang terhormat, kami harapkan memaparkan visi dan misi sesuai dengan tema debat malam hari ini dengan waktu yang telah kami tentukan, yaitu 3 menit. Mohon maaf para pendukung tidak ada yang berdiri selama nanti ada pemaparan visi dan misi. Yang pertama, sesuai dengan linear dengan pendukungnya, maka pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami persilakan kepada
kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI dan Ibu Tuti Andriani SHMKN untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan untuk berdiri. Waktu 3 menit dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati jajaran KPU, jajaran Bawaslu, ini hadir unsur Forkompimda. Yang saya hormati paslon nomor 2, nomor 3, para ketua partai politik, terutama ketua parpol koalisi dirahmati, yang saya banggakan seluruh para masyarakat yang menyaksikan lewat live streaming YouTube. Perkenalkan, saya Dian Rahmat Yanuar bersama Tuti Andriani menyampaikan salam silaturahmi. Saya paslon nomor 1 ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya telah berpikir akan mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk membangun tempat kelahiran Kuningan di mana saya dan Bu Tuti dilahirkan, dibesarkan, bersekolah, bekerja untuk sebuah keinginan Kuningan agar lebih melesat di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman yang saya miliki 33 tahun. Puluhan tahun Bu Hajah Tuti bekerja di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan bisa memberikan warna untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Selama bekerja saya telah berusaha dan telah memahami ada sebuah keinginan, ada sebuah aspirasi tentang Kuningan yang akan datang. Saya telah merumuskan visi melesat. Ini merupakan saripati dari keinginan masyarakat Kabupaten Kuningan. Melesat akronim dari maju. Maju adalah keinginan untuk maju fisik non fisik ya. Kedua, empowering. Masyarakat harus menjadikan subjek bukan lagi objek. Lestari pembangunan harus berkesinambungan. Agamis pembangunan harus berdasarkan norma dan nilai agama. Terakhir, tangguh Kuningan harus mempunyai indikator yang kuat untuk maju sebagai kabupaten terdepan. Dituangkan dalam 6 misi yang sejajar dengan asta cita Presiden Prabowo dan terakhir dengan 10 program unggulan. Selanjutnya, mangga Ibu Wakil Bupati untuk menyampaikan teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tuti Andriani. Saya sebagai kaum perempuan yang akan menterwakili perempuan Kabupaten Kuningan agar Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik lagi. Saya satu-satunya perempuan untuk pasangan dirahmati. Tentunya dari 2 calon yang Baik, mohon ada di maaf, sini. waktu Bapak dan Ibu sudah habis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita sama-sama sepakati, Bapak Ibu, ketika saya minta untuk berdiri, mohon berdiri di depan meja masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda dan Bapak Haji Kamdan SE. Diharapkan berdiri di depannya. Baik, sebentar. Baik, kita sama-sama dengarkan visi dan misi yang akan disampaikan. Waktu 3 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, rekan-rekan semua, rekan-rekan Forkopimda, ada dari pemerintah Kabupaten Kuningan dan juga seluruh sahabat-sahabat partai pengusung dan juga partai pendukung, dan juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, baik yang menonton secara langsung ataupun juga yang menyaksikan di rumah masing-masing. Saya Ridho Suganda didampingi kekasih saya Haji Kamdan.
kami mengusung visi Kuningan Jembar. Kuningan Jembar itu adalah Kuningan yang menjadi emasnya Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya harus juga kita perjelas bahwa Jembar kita memiliki 5 program unggulan, yaitu Jalana Merata, kemudian Ilmu Bermanfaat, Barudakna Binangkit, Alamna Lestari, dan juga masyarakatnya rukun beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya juga saya sampaikan, ini juga pasti kita akan hadapi dan juga semua program yang ada di Cakada, Kabupaten Kuningan pasti akan mengusung hal yang sama. Oleh karenanya saya menawarkan perbedaan dari antara ketiga pasang calon ini, yaitu kita akan menawarkan leadership, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat, yang bebas dari korupsi, yang bebas dari kolusi, nepotisme, dan juga ketidakadilan. Pembangunan yang merata, dan juga insya Allah kita juga akan berikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan memberikan contoh kepada semua staf jajaran birokrat yang ada di Kabupaten Kuningan, insya Allah kita akan menjadi Kabupaten Kuningan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih hebat lagi. Silakan Pak Kamdan. Tiga strategi utama untuk Kuningan. Pertama, penguatan kewilayahan. Bahwasanya dari mulai Ridho Kamdan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, maka camat akan diberikan kebijakan, akan diberikan kewenangan yang lebih dari sekarang. Camat akan diberikan satu anggaran agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dapat diselesaikan oleh camat. Yang kedua, kita akan menguatkan BUMD, PDAU, PDAM, BPR, LKM, tentunya harus berdaya untuk bisa menambah dan meningkatkan PAD untuk kesejahteraan rakyat. Berikutnya adalah energi dengan pusat, Jawa Barat, dan pemerintahan lainnya. Baik, mohon maaf, waktu Bapak sudah habis. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya kami akan dengarkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Bapak Haji Yanuar Prihatin MSI dan Bapak Haji Udin Kusnedi SE MSI untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu 3 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Ini bukan pura-pura pengen ngedeket, bukan, memang mati mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturahmi, salam sehat, salam sukses untuk kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang nonton di berbagai tempat di rumah maupun tempat nobar di wilayah masing-masing. Izin Bapak Ibu, kami diminta untuk memaparkan visi tentang Kuningan 5 tahun ke depan. Visi itu apa? Visi itu artinya sesuatu yang kita wujudkan ke depan. Tapi jangan lupa, mewujudkan sesuatu di depan harus cocok dengan keadaan hari ini. Kira-kira begitu. Sebab kalau nggak nyambung, maka dia akan jadi masalah. Izinkan saya menyampaikan 7 masalah besar kita hari ini. Pertama, kemiskinan kita tergolong tinggi, bahkan Kuningan termasuk salah satu daerah miskin di Jawa Barat. Yang kedua, jangan lupa kita memiliki masalah besar soal pengangguran. Tingkat pengangguran kita lumayan besar, mencapai 9,8% dari total angkatan kerja 540 ribuan. Ketiga, kapasitas keuangan kita, keuangan daerah sangat terbatas sehingga tidak mampu membiayai banyak kebutuhan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kualitas SDM kita mengalami apa yang saya sebut dengan keterbatasan atau kurang. Kenapa? Jumlah angkatan kerja 51% lulusan SD. Yang kelima, problem kita adalah soal infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, bahkan termasuk juga infrastruktur olahraga. Kalau mau diurut banyak lagi.
Yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa kita mengalami satu keadaan di mana desa kita belum muncul sebagai desa yang kuat, tangguh dan mandiri. Jumlahnya masih di bawah 10%. Dan yang terakhir saya menyampaikan tata kelola pemerintahan kita harus mengalami perbaikan karena di sana banyak sekali masalah yang harus kita perbaiki. 7 masalah besar ini harus kita asasi, makanya yang mau kita capai adalah sederhana saja. Yang pertama, pengangguran harus diatasi, paling tidak kami berkomitmen 25.000 orang akan kita atasi dari pengangguran. Yang kedua, level kemiskinan kita akan kurangi sampai pada level 5-6% dari 12% tingkat kemiskinan yang ada. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa pengangguran akan diatasi dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan satu hal, APBD harus naik minimal 3 kali lipat, kemudian APBD harus naik 30% dari yang ada sekarang, dari 2,8 menjadi 4 triliun. Saya kira itu bisa saya sampaikan, yang lain masih banyak. Izin Pak Haji Udin 15 detik. Baik, terima kasih. Yang pasti saya dengan Pak Haji Yanuar insya Allah akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk membawa Kuningan lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Baik. Baik, ya, pemirsa dan para tamu undangan yang saya hormati, pemaparan visi dan misi sudah sama-sama kita dengarkan. Di segmen berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon bupati dalam menjawab pertanyaan dari panelis. Tema malam hari ini. Di segmen sebelumnya, penyampaian visi dan misi serta program kerja dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Maka di sesi ini kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan aturan pengambilan undian subtema dan nomor pertanyaan. Untuk kesempatan pertama, kami minta kepada calon bupati nomor urut 2 untuk berada di depan mengambil undian subtema di dalam fishbowl, dan kemudian untuk panelis akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 2. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Subarna dipersilakan untuk berada di posisi akan mengambil nomor undian soal. Silakan dibuka, Bapak. Ya, dibuka dan diperlihatkan, akan mendapatkan subtema sebentar. Kita hadirkan terlebih dahulu untuk subtema. Nomor 1. Tema nomor 1. Huruf A. Baik, langsung kembali ke tempat. Untuk kami mohon berdiri di depan. Seperti terlihat masih tertutup rapat, tersegel. Seperti yang sama-sama kita saksikan, mendapatkan tema 1, huruf soal A. Saya buka. Kepada para pasangan calon, pertanyaan tidak akan saya ulangi karena hanya 1 kali dibacakan. Data BPS menunjukkan fluktuasi jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Kuningan dalam 5 tahun terakhir. Dari 8.932 UMKM 317 pada tahun 2022. Jika Anda terpilih, apa strategi dan langkah konkret yang Anda lakukan
untuk meningkatkan jumlah UMKM serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang pertama, Kabupaten Kuningan itu bisa kuat dari sisi ekonomi, itu ada dari sisi UMKM. Bagaimana dulu kita melihat bahwa COVID-19 menghancurkan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Ini bisa selamat hanya karena UMKM kita memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Kita memiliki basis ekonomi dari mikro sehingga ekonomi kecil, ekonomi menengah itu harus kita pertahankan. Dengan memberikan semua kesempatan dan juga segala macam keterbukaan fasilitas yang ada dimiliki oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, UMKM dan juga seluruh pergerakan perekonomian tidak akan bisa berjalan lancar kalau kita tidak memiliki aksesibilitas masuk langsung ke Kabupaten Kuningan. Oleh karenanya kita harus bisa menyediakan akses infrastruktur, akses fasilitas, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita caranya bisa membantu mereka menjual produk yang sudah dibuat dari UMKM tersebut. Karena yang menjadi kesulitan ternyata setelah saya berkeliling Kabupaten Kuningan, bukan hanya anggaran, bukan hanya apapun juga. Yang menjadi kesulitan kita adalah memunculkan adanya perizinan yang kuat, ataupun juga PRT, halal dan sebagainya, dan juga memberikan fasilitas pelayanan untuk bisa menjual produknya di sisi dunia maya ataupun juga marketplace, sehingga kita bisa memiliki perekonomian dari sisi UMKM yang kuat. Insya Allah Ridho Kamdan akan terus mendorong adanya keterbukaan dan juga adanya keberpihakan kepada para pemuda, para wirausahawan baru, sehingga nanti para pemuda bisa lebih berdaya saing, dan insya Allah para pemuda Kabupaten Kuningan bisa lebih maju tandang dan juga insya Allah bisa bersaing kepada di luar. Mudah-mudahan. Masyarakat Kuningan itu mandiri. Dia bisa hidup dimanapun dengan menjadi UKM. Mohon maaf, Bapak, waktu sudah habis. Tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya kami minta kepada calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk berada di depan mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Dan kemudian untuk panelis akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 1 kepada Bapak panelis Dr. Iis Arifuddin MAG. Dipersilakan untuk berada di posisi untuk mengambil nomor undian soal. Silakan untuk mengambil subtema. Kita akan sama-sama saksikan untuk mengambil subtema. Silakan Ibu, dibuka. Diperlihatkan mendapatkan subtema nomor huruf B, subtema nomor 5, peguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan huruf B. Baik, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Mendapatkan tema 5 huruf B. Masih tersegel. Kembali kami informasikan waktu menjawab 2 menit. Dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara dan tidak ada pengulangan pembacaan soal. Praktik good governance berdasarkan merit system dapat menjamin pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Bagaimana strategi dan program yang akan Anda lakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan profesionalitas berdasarkan merit system? Ya, terima kasih. Di pemerintahan, khususnya pemerintah daerah itu sudah ada rambu, ya, sudah ada aturan yang jelas terkait dengan reformasi birokrasi. Ada juga yang kita kenal dengan MCP, Monitoring Center of Prevention. Ini sebagai acuan bagi kita bagaimana kita menjauhkan praktek-praktek yang jauh dari harapan masyarakat.
dalam rangka menimbulkan trust kepercayaan kepada pemerintah daerah atau pusat. Yang pertama tentunya ada 8 area yang harus kita kedepankan, yang salah satunya adalah di kaitan dengan pengelolaan perencanaan penganggaran, kaitan dengan Barjas, kaitan dengan aset daerah, manajemen PNS dan seterusnya, ada 8. Di samping itu kita juga mengenal dengan adanya reformasi birokrasi, ada kaidah, ada aturan-aturan yang harus kita acu. Ini menandakan bahwa aturan kaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah sudah jelas dan kita sebagai aparatur sipil negara wajib untuk mentaatinya. Kita bertekad ke depan bahwa untuk meningkatkan trust kepercayaan dari masyarakat, tentunya peningkatan kapasitas, ya, peningkatan skill, knowledge dari aparatur sipil negara terus kita lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tentunya pemerintahan saat ini harus pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ke depan insya Allah ketika kami menjadi bupati dan calon wakil bupati, kita tanamkan rasa kerakyatan, rasa kepercayaan dari masyarakat bahwa pasangan dirahmati insya Allah akan setia dan seluruhnya hanya milik rakyat. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang sama, aturan pengambilan undian untuk subtema dan juga nomor pertanyaan. Untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk berada di depan mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kemudian untuk panelis akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Haji Baidiul Hadi SE MSI, dipersilakan untuk berada mengambil nomor undian soal. Kami persilakan terlebih dahulu untuk subtema. Silakan. Boleh dibuka Bapak? Silakan dibuka. Iya. Harus pasangan calonnya yang membuka sendiri. Moderator tidak boleh terlibat dalam pembukaan. Silakan dibuka, ditunjukkan, dibacakan. Silakan dengan nomor 2. Baik, dengan tema nomor 2, pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Silakan dengan huruf C. Baik, C 2C. Terima kasih. Bapak silakan kembali ke tempat. Sesuai dengan pilihannya, undiannya 2C. Sebentar Bapak, pertanyaan belum dibacakan. Waktu 2 menit, tidak ada pengulangan, iya. Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan menyebut adanya permasalahan konektivitas dan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang belum terkoneksi di setiap lembaga pemerintahan, belum tersedianya ahli IT, serta kapasitas ruang server yang belum memadai. Jika terpilih, apa rencana strategis dan langkah konkret Anda dalam mewujudkan infrastruktur digital dan konektivitas di tengah keterbatasan APBD Kuningan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu izin, kebetulan ini juga concern kita soal digitalisasi, teknologi informasi. Hari ini tidak bisa pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah, itu meninggalkan teknologi informasi. Digitalisasi adalah salah satu cara untuk mempermudah pertama pelayanan. Yang kedua transparansi informasi. Dan yang ketiga kecepatan dan ketepatan bagaimana orang mengakses informasi. Dan yang kedua jangan lupa bahwa hari ini seluruh proses pengambilan keputusan itu akan sangat mengandalkan data yang akurat tapi tepat dan cepat. Karena itu pilihan digitalisasi menjadi tidak terhindarkan. Bapak Ibu yang terutama harus disampaikan bahwa digitalisasi ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Jangan lupa itu, meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal apa saja yang nanti akan kita range, akan kita atur, tentu saja berbagai macam hal.
Pertama, sektor keuangan juga akan mengalami itu. Kemudian sektor evaluasi monitoring akan mengalami itu. Nanti satu waktu bupati nggak perlu lagi ngecek ke semua dinas untuk melihat kinerja. Cukup di ruangnya sudah bisa terkoneksi. Kemudian masyarakat memperoleh informasi tentang banyak hal mudah sekali. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor, dia bisa buka akses informasi itu. Dan terakhir saya ingin sampaikan, Pemda tidak punya uang untuk membiayai seluruh proses itu karena memang tergolong mahal. Pilihannya tidak ada, harus kerjasama dengan pihak swasta yang kredibel, yang mampu menciptakan proyek atau katakan program digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan kita semua. Dan jangan lupa, itulah masa depan Kuningan, emas Kuningan ngejadi, digitalisasi. Ke depan kita jangan khawatir bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak desa. Kita tidak perlu turun ke jalan ke masyarakat. Baik, mohon maaf, waktu Bapak sudah habis. Silakan kembali ke tempat. Kami persilakan untuk para pendukung, silakan tepuk tangan meriah kepada para pasangan calon. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, pendalaman visi dan misi dan program kerja para calon bupati akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya, kami minta calon bupati nomor urut 3 untuk berada di depan untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl, dan panelis juga akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 3. Karena dalam segmen ini kita masih akan melakukan pendalaman visi dan misi serta menjawab pertanyaan panelis. Silakan Bapak berada di posisi di depan. Kemudian sebentar kami persilakan kepada panelis Bapak Dr. Haji UU Nurul Huda SAG SHMH, kami persilakan untuk siap-siap mengambil nomor undian soal. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3 kami persilakan untuk mengambil undian subtema. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Nomor 3 ya, silakan. Tema nomor 3. Selanjutnya C. Baik. 3C. Silakan berdiri di depan. Waktu yang sama, 2 menit, dimulai ketika berbicara, dan ini masih posisi rahasia, tersegel, tidak ada pengulangan pembacaan pertanyaan. Pada tahun 2020 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan 7 kepala daerah tentang pembangunan proyek geotermal di kawasan Gunung Ciremai. Rencana ini tentu akan berdampak pada keberlanjutan ekologi, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta berpotensi memicu ancaman bencana alam. Jika Anda terpilih, apa langkah konkret yang disiapkan untuk menyikapi dan mengantisipasi dampak negatif tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini memang isu yang cukup krusial soal geotermal panas bumi. Satu catatannya bahwa inilah soal eksplorasi sesuatu yang ada di dalam tanah kemudian dimanfaatkan, didaya gunakan. Karena itu tidak boleh kita melihat ini sebagai sebuah isu yang sederhana. Karena itu pendekatannya harus multi kompleks, multidisiplin. Kita lihat bagaimana sisi ekologinya, kemudian lihat sisi sosialnya, dan kemudian juga memang dari sudut ekonomi, dari sudut bisnis pasti ada untung dan ruginya, atau kata lain adalah kemanfaatannya. Kemudian juga soal yang berkaitan dengan kelestarian. Ekologi berarti menyangkut kelestarian, belum soal kapasitas produksi dan sebagainya, dan belum lagi soal kemanfaatnya. Dan jangan lupa kemanfaatan terbesarnya untuk Kuningan dari sisi apa. Karena itu saya ingin menyatakan Bapak Ibu, eksplorasi panas bumi yang terkait di lingkungan kita
itu harus didalami dengan tepat dan benar. Kemarin kita sudah tahu bagaimana sikap sosial masyarakat, itu tentu menjadi catatan kita semua. Bahkan DPRD sudah mengambil keputusan tentang soal ini. Pemerintah daerah tentu harus sangat hati-hati untuk soal yang satu ini. Saya ingin sampaikan bahwa eksplorasi bukan istilahnya, bukan sesuatu yang tidak penting, bukan Pak. Ini adalah menyangkut eksplorasi sesuatu yang ada di dalam tubuh bumi dan itu memiliki efek yang besar. Karena itu kami sangat memperhatikan isu ini dari awal, karena ini sudah isu lama, dan kami akan tetap berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan masyarakat sekitarnya, dengan lembaga politik, dan tentu saja dengan stakeholder yang lain. Silakan Pak. Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu berdasarkan hanya sebatas nafsu atau syahwat. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD dan masyarakat. Situasi kondisi ini sangat memungkinkan bagi kami untuk selalu mengadakan diskusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Silakan kembali ke tempat. Baik. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berada di depan, mengambil undian subtema di dalam fishbowl, dan kepada panelis akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 1. Kepada Bapak Zezen Zainal Butakin, SJD, dipersilakan untuk mengambil nomor undian soal. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Silakan dibuka, diperlihatkan ataupun boleh dibacakan pakai mic. Penguatan pendidikan dan kesehatan. Angka 4. B. Baik, terima kasih. Silakan berdiri di depan. Empat B masih tertutup rapat. Kembali kami informasikan bahwa waktu Bapak dan Ibu 2 menit dimulai ketika berbicara, pertanyaan tidak akan ada pengulangan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, stunting di Kabupaten Kuningan termasuk tinggi, yaitu 8,9% dari total 68.408 balita. Jika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah dan strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka stunting? Silakan. Ya, terima kasih. Ini adalah persoalan serius dalam rangka menyambut tentunya bonus demografi. Hari ini harus kita persiapkan anak-anak kita. Kenyataan pahit kita terima, prevalensi stunting di Kuningan cukup mengkhawatirkan. Langkah-langkah strategis yang akan kita laksanakan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa persoalan ini adalah persoalan bersama, bahwa persoalan ini adalah persoalan bersama, tidak bisa diselesaikan secara linear tapi multisektor. Yang kedua, tentunya dari secara institusi kita juga akan mendorong penguatan posyandu yang ada di tingkat desa sampai tingkat RT. Bagaimana penguatan posyandu saya kira merupakan faktor yang cukup krusial untuk menekan angka stunting. Belum lagi mungkin dari sisi anggaran, bagaimana memberikan stimulasi kepada keluarga yang tidak mampu, yang memang hari ini di Kabupaten Kuningan angkanya masih cukup mengkhawatirkan. Hanya oleh satu sektor atau satu dinas saja. Ini stunting ini multisektor. Dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan dan sebagainya, saya kira harus bersinergi sehingga pendekatan sistem ini akan menghasilkan sebuah kekuatan efek kejut yang luar biasa sehingga stunting ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Saya kira itu yang penting, komitmen kolektif kolegial penanganan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Persoalan ego sektoral harus kita kesampingkan karena stunting ini ada masalah kompleks, masalah multidisiplin. Saya kira itu. Silakan Bu. Tentunya dengan menambahkan satu pengertian kepada ibu rumah tangga, lingkungan hidup, lingkungan sekitar, bahwa stunting ini bisa menurun apabila masyarakatnya mengerti akan arti kebersihan, mengerti bagaimana kita meningkatkan gizi untuk anak-anak kita,
tentunya Baik, mohon dengan maaf, bantuan mohon maaf. dari pemerintah. Mohon maaf Ibu, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami minta kepada calon bupati nomor urut 2 untuk berada di depan mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kemudian untuk panelis akan mengambil undian soal untuk paslon nomor urut 2 kepada Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Subarna dipersilakan kembali untuk mengambil nomor undian soal. Silakan dibuka untuk subtema. Nomor 6. Peningkatan toleransi dan kerukunan beragama. Huruf soal, silakan kembali ke tempat. B. Masih tersegel. Undian, berdasarkan undian. Tema 6 dengan soal huruf B. Waktu 2 menit, tidak ada pengulangan pertanyaan. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB berperan dalam menjaga kerukunan dan menangani potensi konflik antar umat beragama di Kabupaten Kuningan. Apa langkah yang akan Anda lakukan untuk memperkuat peran dan efektivitas FKUB serta memastikan bahwa forum tersebut inklusif dan dapat diakses oleh sebuah kelompok agama, adat, dan keyakinan? Alhamdulillah pertanyaannya sangat mudah sekali karena memang saya adalah koordinator Forum Kerukunan Umat Beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, FKUB itu sudah diakui di dua kementerian, Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan ruang kepada FKUB untuk bisa menjadi sebuah wadah berhimpunnya semua agama untuk bisa kita saling rukun hidup beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya telah melakukan beberapa langkah di Kabupaten Kuningan untuk bisa mewujudkan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan juga kita sudah mempunyai 6 desa toleransi yang ada di 6 desa. Itu kita yang memunculkan. Almarhum Bapak Haji Aceh Purnama dengan Haji Muhammad Ridho Suganda telah menelurkan 6 desa toleransi untuk bisa dijadikan sebuah contoh role model, dan alhamdulillah kegiatan itu dicontoh oleh beberapa kota kabupaten sehingga menjadi sebuah program dan juga produk yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, toleransi. Tentunya dengan adanya semua, kita memiliki Kecamatan Cigugur, miniatur Indonesia, di mana di sana punya banyak sekali kekayaan-kekayaan, keagamaan, budaya dan lain sebagainya yang harus kita jaga, yang harus kita usung bersama. Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya kerukunan umat beragama, tentunya pasti akan banyak konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya pemerintah daerah akan memberikan ruang anggaran yang lebih bagi Forum Kerukunan Umat Beragama untuk bisa melakukan akselerasi-akselerasi. FKUB memiliki bagian-bagian di setiap kecamatan yang dikoordinasi langsung oleh para sekmat. Ini juga memunculkan sebuah kekuatan kita untuk bisa merangkul semua agama yang ada di Kabupaten Kuningan, yang ada di negara kita, agar kita bisa hidup beragama, bertoleransi dengan baik dan sesuai dengan aturan. Terima kasih, atur nuhun. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Baik, di segmen selanjutnya. Baik. Baik, di segmen selanjutnya dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi saling tanya, memberikan tanggapan dan interaksi antar kandidat. Nomor urut 1, 2, dan 3 kami harapkan kembali tenang. Baik, kita sudah sama-sama sepakat akan melanjutkan segmen selanjutnya. Baik, kami harapkan mohon tenang, kesepakatan bersama di awal, tata tertib harus dipatuhi. Selanjutnya, dalam segmen ini, kembali saya mengingatkan untuk para pendukung, baik dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Kita sama-sama sepakat menjaga jalannya debat ini dengan tenang. Karena
dalam sesi ini sangat rentan untuk terpancing. Sekali lagi kami menginformasikan ketika dari pasangan calon sedang berbicara, mohon tenang, tidak memberikan tepuk tangan sehingga apa yang disampaikan menjadi jelas. Kami juga mengingatkan bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati ini, ketika memberikan pertanyaan harus sesuai dengan tema dan subtema debat malam hari ini. Segera kita mulai. Untuk segmen kali ini, kita akan mulai sesuai dengan nomor urut. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk berdiri. Untuk sesi kali ini, pasangan calon nomor urut 1 akan berinteraksi dengan pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk berdiri. Baik, kita sama-sama berjanji ya, harap tenang. Ketika belum dimulai, kami berikan kesempatan untuk tepuk tangan boleh, sekarang. Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit. Dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Baik, saya mewakili Bapak Haji Dian. Saya bertanya kepada pasangan nomor 02. Ketika saya ini sebagai wakil kepala, insya Allah menjadi wakil calon bupati, saya bertanya bagaimana satu harmonisasi yang dibangun oleh Bapak Haji Ridho ketika menjabat sebagai wakil bupati yang bisa terciptanya harmonisasi waktu menjabat sebagai wakil bupati. Terima kasih. Masih ada waktu ingin digunakan atau cukup? Sebentar, harap tenang. Dan tentunya satu hal yang saya ambil satu pengalaman yang dirasakan oleh Bapak Haji Ridho ketika menjabat sebagai wakil bupati yang seharusnya harmonisasi dengan bupati. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, harap tenang. Baik, harap tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan ya, harap tenang. Kita lanjutkan. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 2. Untuk menjawab, waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih untuk paslon Kadu Gede Pasar Baru. Pertanyaan yang sangat luar biasa baiknya karena saya akan tujukan dan juga akan perjelas. Bahwa saya dengan Bapak Haji Aceh Purnama pada waktu itu memiliki gap usia yang jauh. Sehingga saya mempunyai ada rasa sungkan dengan beliau. Tahun pertama, tahun kedua kita berkomunikasi melalui Bapak Haji Dian Rahmat Yanwar. Dari beberapa komunikasi kepada Bapak Haji Aceh Purnama, saya sampaikan ke Bapak Dian. Pak Sekda tolong sampaikan ke Pak Bupati, Pak Sekda tolong sampaikan ke Pak Bupati. Mungkin pada kesempatan itu Pak Sekda tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Akhirnya di tahun-tahun terakhir kita melakukan komunikasi. Saya dengan Bapak Haji Aceh Purnama berkomunikasi tentang jangan sampai adanya penghalang antara saya dengan Pak Haji Aceh Purnama dalam masalah komunikasi. Jadi Ibu Hajah Tuti, saya menyampaikan kepada Bu Tuti bahwa ketidakharmonisan itu mungkin disebabkan oleh pihak ketiga. Dan saya dan Pak Haji Kamdan dijamin tidak akan memfasilitasi atau juga tidak akan ada pihak ketiga atau juga penyelingkuh antara saya dengan Pak Haji Kamdan. Karena saya dengan Pak Haji Kamdan sudah berkomitmen. Kami sudah berkomitmen dalam membangun Kabupaten Kuningan harus adanya harmonisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan Ridho Kamdan kita bisa ciptakan Kabupaten Kuningan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga komunikasi ke depan jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya jamin
saya jamin pada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan sampai ada pihak ketiga dalam komunikasi bupati dan wakil bupati. Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Selanjutnya, silakan Bapak masih berdiri karena sesi masih dilanjutkan. Mohon Bapak berdiri, tetap berdiri karena masih panjang sesinya. Ya, baik para pendukung, kembali kami informasikan, kita mohon kita sama-sama bekerja sama, harap tenang. Baik, selanjutnya kita minta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 1 menit. Terima kasih adik saya Pak Ridho Hamid Suganda, dulu bersama-sama dengan kita di pemerintahan 5 tahun kebelakang. Sebuah kenangan yang indah, saya kira banyak hal yang mewarnai relasi komunikasi di antara kita pemerintah daerah. Saya tidak menanggapi terhadap hal yang tidak pernah saya lakukan. Ya. Saya tidak akan pernah mengomentari terhadap apa yang saya tidak paham. Tapi yang pasti kalau boleh saya katakan, beberapa kali saya pernah diminta oleh almarhum untuk memediasi. Tapi itulah tidak usah diperpanjang, kita berdoa almarhum di sisinya. Insya Allah Pak Ridho adalah adik saya, orang baik, sami-sami sangat memahami dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi balik waktu 1 menit. Bapak kalau nggak paham maksud saya aneh, Pak. Karena dulu sedikit cerita Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali saya bertugas, saya pernah memanggil sekda yang bernama Bapak Haji Dian Rahmat Yanwar. Saya menyampaikan begini para pendukungnya. Pak sekda yang berhasil adalah sekda yang bisa menjadikan bupati dan wakil bupatinya akur 5 tahun ke depan. Dan pada waktu itu Bapak Haji Dian Rahmat Yanwar menyampaikan, siap Kang, saya akan melakukan tugas dengan baik dan insya Allah saya akan menjadi pelayan yang baik antara Bapak Haji Aceh Purnama dengan Bapak Haji Ridho Suganda. Oleh karena itu saya sedikit nggak paham kalau Pak Dian tidak paham dengan maksud saya. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita lanjutkan. Kali ini kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Pertanyaan ditujukan ke Ibu Tuti. Tadi Ibu Tuti menyatakan bahwa beliau peduli kepada kerakyatan. Tetapi menurut saya, bagaimana nih Ibu Tuti dengan menjamurnya toko-toko modern? Apakah itu termasuk peduli kepada kerakyatan? Apakah itu termasuk empati kepada rakyat kecil? Apakah itu termasuk peduli kepada para UMKM? Di kampung saya, di dapil saya, banyak yang menjerit. Kapan Ibu datang kepada kerakyatan tersebut? Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Silakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit. Terima kasih. Pertama, semua itu ada aturan. Ya, semua ada aturan. Apalagi perizinan toko modern itu adalah perizinan yang paling sederhana. Sekarang lewat OSSS tanpa apapun, tanpa TKPD itu sudah langsung dibuat. Yang pertama. Yang kedua, aturan menjelaskan bahwa Perbub ada pembatasan kuota per kecamatan. Perbubnya jelas, ya. Perbubnya jelas mempertimbangkan hal itu. Ketiga,
ada semacam ketentuan bahwa toko modern pun diharuskan untuk membuka space ruang akses UMKM untuk masuk di toko modern. Keempat, menampung tenaga kerja. Kelima, kita tidak pernah bisa membendung, ya, tidak pernah bisa membendung tentang harapan, tentang keinginan pasar. Ini juga mungkin dimaksudkan sebagai daya dorong kompetitif, ya, untuk pasar-pasar tradisional, toko-toko untuk memperbaiki manajemen, untuk memperbaiki harga, kualitas. Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah linear dengan apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tidak ada yang dilanggar. Saya kira bahwa hal ini merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa kita bendung. Pangsa pasar, konsumen adalah penentu segalanya. Kita regulasi, mengatur sedemikian rupa terkait dengan hal itu, walaupun tadi sampaikan ada titik-titik lemah, tetap akan kita perbaiki. Saya kira itu Pak Haji Kamdan, saya kira yang dapat saya sampaikan. Semua birokrasi itu adalah sama dengan aturan, ASN adalah sama dengan aturan, ada SOP-nya, ada aturan jelas, dan saya kira semua juga harus paham dan taat untuk aturan itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya waktu tinggal 2 detik. Baik, selanjutnya calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau saya sih sedikit aja. Berarti nggak heran toko modern Pak Dian makin banyak karena beliau ketua KPRD. Mohon maaf saya sampaikan begitu karena saya juga memiliki keinginan. Kita memiliki keinginan bahwa pasar UMKM bisa masuk ke toko modern. Toko modern itu harus bisa memberikan keleluasaan buat UMKM kita. Oleh karena itu PDAU akan diberikan kesempatan untuk mempunyai permodalan, nanti sebagiannya hanya milik dari PDAU dan kerjasama dengan toko modern. Kita bisa menjual barang UMKM kita di toko-toko modern. Itu kita akan laksanakan dan kebijakan kita. Salah satunya batik yang kita kenakan ini kado dari Bapak Haji Iip Syarif Hidayat, Bapak Haji Iip, mantan PJ Bupati Kuningan, yang harus kita kembangkan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya toko modern bisa juga menjual barang-barang dari kita. Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Sebentar, kepada para pendukung, kami harapkan kerjasamanya. Kami harapkan kerjasamanya untuk tetap tenang. Ketika para pasangan calon berbicara, diharapkan tetap tenang, kemudian tidak ada yang tepuk tangan, sehingga apa yang disampaikan menjadi jelas. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Terima kasih. Kita sama-sama berkomitmen bahwa UMKM yang berjumlah kurang lebih 59.000 di Kabupaten Kuningan tetap harus kita jaga, kita dorong. Tadi kita sepakat hari ini persoalan UMKM adalah akses terhadap perbankan, permodalan yang memang sekarang rada rumit, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses peningkatan kapasitas bagaimana pelaku UMKM ini sebutnya pahlawan ekonomi. Di kala krismon, di kala Covid, mereka penopang. Kabupaten kota di Jawa Barat ketika Covid itu minus pertumbuhan LPN-nya. Kuningan satu-satunya kabupaten yang menunjukkan tren positif, ya. Artinya kita sepakat dan sadar UMKM adalah sesuatu yang harus kita jaga. Peningkatan kapasitas, ya, tadi promosi lewat marketplace dan sebagainya. Ada 4 hal: akses perbankan, kedua proses, ketiga pelatihan, dan keempat ada promosi, packaging dan sebagainya. Ini merupakan konsen kita yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Cek itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk para pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk tepuk tangan. Baik, selanjutnya terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Untuk pasangan calon nomor urut 2 kami harapkan untuk tetap berdiri. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 kembali ke tempat, silakan duduk. Dalam sesi tanya jawab kali ini, pasangan calon nomor urut 2 akan berinteraksi dengan pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan untuk berdiri. Baik,
Selanjutnya, dalam sesi kali ini akan diberikan kesempatan pada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan ke calon bupati nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Yanwar. Saya selaku praktisi olahraga tadi menyampaikan bahwa Bapak juga disampaikan bahwa kita harus memiliki prestasi olahraga yang baik. Tentunya sekarang Kabupaten Kuningan melalui KONI-nya anggarannya tidak cukup baik untuk bisa mengangkat prestasi olahraga. Kita berharap adanya prestasi-prestasi olahraga bisa mengangkat juga nama Kabupaten Kuningan. Pertanyaan yang sangat mudah dan pertanyaan saya tidak akan menjebak. Bagaimana langkah Pak Yanwar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para atlet dan juga bisa memajukan para atlet sehingga mereka punya masa depan yang baik dan juga punya harapan yang cerah ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik, ingin digunakan atau tidak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih, waktu kembali kita nolkan. Oke. Selanjutnya, calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Terima kasih Pak Ridho. Ini karena saya tidak punya beban masa lalu jadi pertanyaannya enak. Gini, Kuningan perlu mengalami apa yang saya sebut dengan transformasi soal olahraga. Yang pertama adalah transformasi dari minat hobi menjadi olahraga prestatif. Itu penting. Kemudian yang kedua, tentu saja ini membuat manajemen cabang olahraga di berbagai tempat, berbagai sektor olahraga itu perlu mengalami penataan ulang. Dalam kaitan itu tidak ada pilihan. Pemda harus memberikan atensi yang kuat kepada peningkatan dan pengembangan olahraga prestatif di Kabupaten Kuningan. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan olahraga yang luar biasa besar, baik di sepak bola, bola voli, apalagi juga luar biasa bagus. Sehingga pilihannya adalah Pemda yang pertama perlu memberikan stimulasi, support, dukungan anggaran yang kuat bukan saja kepada KONI tapi kepada seluruh cabur-cabur olahraga yang ada. Itu satu. Yang kedua, ya wayahna bonus-bonus untuk olahraga yang berprestasi harus disiapkan, itu mutlak wajib itu. Sehingga Pemda memiliki atensi yang kuat. Kembali muncul pertanyaan, dari mana uang? Kan begitu Pak, dari mana uangnya? Pilihannya dua, jika kita memiliki kemampuan, jika APBD-nya bagus itu nggak ada masalah. Tapi jika itu tidak ada pun, kita harus mencari jalan. Kenapa? Karena network pribadi kita semua bisa didayagunakan untuk mencari sumber pembiayaan yang lain. BUMN kita cukup banyak Pak di Jakarta Pak. Pemerintah pusat juga punya cukup atensi pada olahraga Pak. Insya Allah itu bisa saya manfaatkan untuk penguatan kesejahteraan atlet. Baru saja kemarin sahabat saja bekerja sama. Baik, mohon maaf Bapak, mohon maaf, waktu sudah habis, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih Pak Yanwar, tapi bagaimana menurut saya tentang harapan ke depan para atlet ini mengenai pekerjaannya ataupun juga masa depannya ataupun juga keselamatan fisiknya pada saat mereka melaksanakan pertandingan, ada cedera dan lain sebagainya. Apa yang akan Bapak lakukan nanti pada saat sudah terpilih menjadi bupati dan juga wakil bupati untuk bisa menunjang semua yang tadi saya tanyakan? Karena Pak Yanwar, Pak Haji Udin, kita melihat bahwa olahraga kadang-kadang dipandang sebelah mata. Padahal dalam penentuan anggaran olahraga itu ditentukan ketok palunya nomor pertama ataupun juga kedua. Tapi kenapa sekarang kita mempunyai dan juga memiliki harapan bahwa para atlet harus punya pendidikan yang baik dan lain sebagainya. Bagaimana langkah Bapak ke depan untuk bisa yang tadi saya sampaikan, meningkatkan kesejahteraan dan juga harapan mereka untuk bisa melanjutkan hidup setelah mereka selesai jadi atlet. Terima kasih. Baik, sebentar. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi balik. Waktu 1 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih Kang Ridho. Bahwasanya semua hari ini
saya mempunyai sahabat Kang ini sebagai bahan untuk warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Minggu-minggu kemarin beliau setelah bekerja sama dengan salah satu mendapatkan CSR dari Jepang untuk cabang bulu tangkis. Insya Allah ke depan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Haji Anwar, koneksi kita di atas banyak, kita akan ambil CSR, kita akan bawa para pengusaha ke sini untuk membina sepak olahraga yang ada di Kabupaten Kuningan. Terkait jaminan bagi para atlet, kita tahu hari ini banyak sekali atlet yang lari dari Kabupaten Kuningan karena tidak adanya jaminan. Banyak sekali atlet yang diambil oleh kabupaten lain karena mereka merasa belum dihargai, bukan tidak dihargai, belum dihargai. Insya Allah ke depan kita akan sangat menghargai mereka yang berprestasi. Bagaimana caranya mereka bisa betah di Kabupaten Kuningan, bagaimana caranya mereka bisa berprestasi untuk Kabupaten Baik, Kuningan. mohon maaf, waktu Terima sudah kasih. habis. Mohon maaf, tetap berdiri karena selanjutnya kali ini calon bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana saja, Kang Ridho. Kita punya level pengangguran yang lumayan tinggi, hampir sekitar 9,8%. Data 2023 dari Angkatan Kerja 540 ribuan. Itu lumayan besar juga. Pertanyaan saya, bagaimana dalam waktu 2 tahun kita bisa mengatasi pengangguran pada level angka 3.000 sampai 5.000 orang saja. Jadi saya tidak bicara total 10% pengangguran, tapi dalam waktu 2 tahun gimana mengatasi pengangguran 5.000 saja dulu kita atasi. Itu kira-kira gimana pola, strategi, teknik, dan metodenya. Saya kira itu saja. Masih ada waktu ingin digunakan atau cukup? Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Tentunya kami Ridho Kamdan akan mengundang sebanyak-banyaknya investor, akan mempermudah perizinan-perizinan, akan memberikan ruang-ruang yang sangat terbuka untuk para investor, bahwa investor akan dipermudah, dipersiapkan fasilitasinya, dipersiapkan keamanan dan lain sebagainya. RDTR yang akan kita buat akan menampung 25.000 pengangguran. Tentunya ini adalah merupakan bagian dari kepedulian Ridho Kamdan. Kita sadar bahwa pengangguran ini banyak yang perlu kita bantu, yang tadinya berdagang Indomie di luar kota karena adanya pandemi corona, warung-warung tutup, pulang kampung, akhirnya numpuk pengangguran. Nah, kita akan berusaha lagi membenahi itu, akan terus melobi pemda-pemda luar untuk bisa menempatkan kembali para pahlawan devisa tersebut. Tentu ini adalah bagian dari pekerjaan yang berat. Kita akan bekerja dengan gedung DPRD, yaitu anggota DPR semua, untuk bisa menempatkan para pengangguran tersebut agar bisa tertampung oleh lapangan pekerjaan. Baik, sudah cukup? Baik, selanjutnya kepada pasangan calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Terima kasih Pak Kamdan. Hapunten bisa. Pertanyaan saya agak spesifik Pak, karena menyangkut angka mengatasi 5.000 pengangguran. Tapi hatur nuhun, jawabannya sudah umum. Tapi paling nggak mendapatkan clue. Maksud saya, gimana mengatasi 5.000 orang nganggur? Tadi sudah disampaikan perlu investasi. Kira-kira ngukurnya itu berapa butuh investasi untuk bisa mengatasi 5.000 pengangguran? Kalau pabrik berapa banyak pabriknya? Kalau itu UMKM, retail atau kaki lima, itu berapa banyak harus kita siapkan untuk penumbuhan wirausahanya? Sehingga 5.000 itu dalam waktu 2 tahun bisa teratasi.
Izin Pak Ketua, karena kita bicara pengangguran tidak bisa bicara lagi umum, kita harus bicara detail angka berapa banyak yang nganggur, itu yang kita atasi. Terima kasih. Masih ada waktu 12 second. Tidak digunakan? Baik, cukup. Cukup. Kita lanjutkan kepada calon Bupati nomor urut 2, silakan menanggapi, waktu 1 menit. Terima kasih Pak Yanuar. Pertama, kita harus bisa mengupdate, memvalidasi data yang dimunculkan dari pihak-pihak kecamatan, UMKM kita melalui Dinas Kopda Perin dan lain sebagainya. Kita memiliki data bahwa sementara yang tadi disampaikan oleh Pak Yanuar sekian ribu UMKM itu kalau kita berdayakan dan juga kita berikan permodalan dan juga kita berikan langkah-langkah untuk bisa memastikan mereka jauh lebih kuat dan memastikan keberlangsungan kegiatannya mereka. Bayangkan, kita tidak perlu memerlukan industri-industri besar, hanya cukup meyakinkan dan juga UMKM kita diberikan sebuah pemahaman bahwa mereka tetap berjalan dan juga perekrutan tenaga kerja akan semakin besar. Kita bisa lihat bahwa di negeri Cina, home industry di mana semuanya itu melalui UMKM-nya, di mana usaha kecil menengah ke bawah bisa merekrut tenaga kerja, dan itu yang akan dilakukan Ridho Kamdan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk duduk. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk tetap berdiri, karena selanjutnya akan berinteraksi dengan pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk berdiri. Dalam sesi kali ini, baik, dalam sesi kali ini selanjutnya calon bupati nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan ke calon bupati nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Izin Pak Dian, kita bicara ke depan saja Pak, kita nggak usah bicara yang kemarin. Kita memiliki tantangan terbesar menaikkan level kapasitas keuangan kita, artinya APBD kita. APBD kita hari ini level 2,8 triliun itu ternyata tidak cukup mampu mengatasi banyak masalah. Pertanyaan saya adalah, hitungan kami itu harus naik pada level 4 triliun paling tidak. Tapi seandainya saya jadi bupati dan Pak Udin jadi wakil bupati, apa yang Bapak bisa sarankan kepada kami untuk menaikkan level dari 2,8 triliun menjadi 4 triliun Pak? Karena ini penting Pak, kapasitas keuangan itu menjadi kunci untuk mengatasi banyak hal. Saya kira itu saja Pak, atur nuhun. Baik, cukup. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit. Ya, terima kasih. Nanti Pak Yanuar mencontoh kalau saya sudah jadi bupati dan Pak Ibu Indah. Langkah-langkah sebagai jadi bupati dan Bu Wakil. Pertama, kita mengakui hari ini Kuningan ketergantungan fiskal itu mencapai hanya 12%. Dari 2,8 triliun PAD kita hanya menghasilkan kurang lebih 450 miliar. Ya. Nah, ini ada hal yang harus kita sikap secara hati-hati. Pendapatan asli daerah kita tingkatkan. Kalau kita mendorong hanya dari sektor pajak, saya kira pajak di Kuningan udah mencapai level maturity point, tidak bisa dipaksakan. Apalagi kondisi ekonomi rakyat Kuningan hari ini memang belum begitu baik. Maka ada hal yang mungkin saya sarankan. Yang pertama, pemanfaatan aset yang bisa idle ya. Banyak aset Kabupaten Kuningan hari ini masih memang belum memberikan sesuatu yang bernilai bagi pendapatan asli daerah. Kedua, tadi badan usaha milik daerah juga harus kita maksimalkan ya. Yang ketiga, saya ingin ada semacam perbaikan sistem cashless ya. Saya pernah menjadi kepala dinas pendapatan daerah, kebocoran-kebocoran di level yang sifat manual itu harus kita tekan. Dan selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana coba hubungan baik linear antara daerah dan pusat. Hari ini kita akui Pak Prabowo sebagai presiden pasti ya akan memberikan perhatian kepada daerah kabupaten yang memang dalam kondisi dalam tanda kutip ketergantungan fiskalnya masih rendah. Cara itu saya tidak tahu hitungannya Pak Yanuar bisa mencapai 4 triliun, tapi saya sebagai pelaku tim anggaran selama bertahun-tahun agak kesulitan Pak, agak kesulitan. Kita harus realistis ya.
kita sudah berkaca di pengalaman peningkatan PAD, peningkatan pendapatan tidak semudah membelikan telapak tangan. Ya. Tidak mau telapak tangan, katanya juga tergantung kepada keuangan APBN, Pak. Yang saya tahu 2 tahun terakhir dan alokasi umum kita kalah menurun, ya. PAD kita juga terganggu, tidak tercapai target. Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Baik, terima kasih Pak. Memang agak susah kita menaikkan level APBD jika hanya mengandalkan transfer, artinya pendapatan transfer dari pusat, karena kapasitasnya memang juga terbatas. Yang saya maksud tadi, apakah memungkinkan ada terobosan lain sehingga itu bisa up? Contoh PAD naik, ini gimana caranya PAD bisa naik? Karena pilihan nggak ada, PAD harus naik, saya ngitung hampir 3 kali lipat Pak, untuk bisa mencapai level itu. Tentu pertanyaannya, sektor pajak menjadi sangat rentan untuk dinaikkan. Karena itu izin terobosan yang terbaik, yang penting sehingga meningkatkan satu kemampuan fiskal yang menjadi bagus, dan tentu saja itu bisa memberikan efek ekonomi yang besar kepada pergerakan ekonomi masyarakat. PAD-nya harus naik, cuma caranya bagaimana. Kemudian yang kedua, memberikan efek kepada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Saya kira itu saja. Baik, masih ada waktu sedikit? Cukup? Baik. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, kita sepakat pada dasarnya Pak Yanuar, pendapatan daerah merupakan satu faktor penting. Tapi itu tadi harus matang, karena memang pajak di tengah situasi kondisi ekonomi yang kurang bagus ini akan memberatkan rakyat. Saya mungkin lebih cenderung ke retribusi. Kedua tadi, pemanfaatan aset atau privatisasi. Aset-aset yang hari ini dikelola oleh punten BUMD atau dinas yang memang tidak maksimal, kita coba dorong untuk privatisasi, dikelola pihak ketiga, sehingga memberikan input, memberikan output PAD, kontribusi terhadap daerah semakin meningkat. Saya kira itu, dan lagi-lagi saya berharap ke depan relasi antara provinsi, daerah dan pusat itu harus menjadi bahan pertimbangan, karena memang hari ini kita melihat kenyataan potensi Kuningan memang belum begitu baik. Salah satunya mungkin bisa juga membuka ruang investasi yang sebesar-besarnya. Kita telah memetakan zonasi, Pak. Zonasi di mana zonasi ini menjadi kekuatan hukum. Baik, mohon maaf Bapak, mohon maaf, waktu sudah habis. Mohon maaf sebentar, harap tenang. Kita lanjutkan sesi kali ini. Untuk pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan, waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Pertanyaan begini Pak Haji, saya melihat dalam visi kemarin itu tentang kesejahteraan petani. Nah, saya mengalami hal yang agak membingungkan. Cirebon itu kembali deflasi, Kuningan inflasi, kontributornya dari sektor pertanian, salah satunya sayur. Nah, banyak penghasilan sayur ini dijual di Cirebon, di kota Cirebon. Nah, di Cirebon melimpah, harga murah. Kuningan agak mahal. Orang Kuningan bodong-bodong beli sayur ke Cirebon. Saya mohon petunjuk nih, mohon arahan ketika saya menjadi bupati nih. Ingin Kuningan menjadi sentra pertanian sayur, orang beli di Kabupaten Kuningan. Saya mohon izin, mohon saran, karena saya lihat Pak Haji Udin sangat gapai sekali untuk pertanian sayur. Silakan Pak Haji. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Ini memang Kuningan mengalami satu masalah yang saya sebut dengan tata kelola pertanian. Jadi dari hulu ke hilir ini mata rantainya ada yang putus Pak. Hulu dan hilirnya mestinya nyambung. Hilir itu apa? Etalasenya adalah pasar. Penataan pasar kita belum selesai sampai hari ini dan agak berantakan Pak. Saya nggak tahu ini tanggung jawab siapa terhadap penataan pasar masa lalu itu. Sebab konektivitas antara hulu dan hilir itu adalah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Orang bisa nanam, tapi kalau nggak bisa jual repot juga Pak. Orang bisa nanam, tapi tidak ada suplai perawatan, pupuk dan lain sebagainya, itu juga masalah Pak. Belum lagi soal lain regenerasi petaninya. Karena itu saya berpendapat bahwa jika menangani soal pertanian, termasuk perkebunan, ini mata rantai yang satu jalur, satu garis antara hulu dan hilir. Etalase penting karena itu menunjukkan
pergerakan ekonomi kita, transaksinya itu dilihat di pasar. Dan sekarang pasar kondisi begini tentu tidak bisa diharapkan. Jadi wajar saja jika ada pengusaha atau petani atau segala macam, yang penting kan ingin bertahan hidup, dilempar dulu keluar, masuk lagi ke sini. Bukan salah petaninya, tapi memang tata kelolanya harus diperbaiki di sini. Pertanyaannya menurut saya lucu, tapi nggak apa-apa. Saya malah bingung. Saya anggota DPRD Komisi 2. Saya tiap tahun memberikan aspirasi untuk penyuluh pertanian. Karena apa? Tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap para pelaku usaha tani. Silakan ditanya, PPL saya anggarkan setiap tahun untuk kesejahteraannya, tidak besar. Tapi itu dari aspirasi pribadi saya untuk kesejahteraan para petani, Pak Sekda. Artinya apa? Saya sendiri sedih. Kenapa Kabupaten Kuningan yang dulu sangat melimpah terkait masalah sayur, hari ini saya belanja sayur harus Mohon keluar maaf Jawa. Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Ini, Pak habis. Sekda. Mohon maaf Bapak, sudah habis waktunya. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Saya sangat menghargai, setahu saya Pak Haji Udin sangat konsen terhadap para petani. Insya Allah Pak Haji ya, situasi hari ini memang sangat pelik. Salah satunya memang saya lihat dari sisi infrastruktur ya. Ada 69 sungai ya. Ada kurang lebih 160 embung yang berfungsi hanya 50%. Ada kekurangan SDM tadi pertanian, penyuluh yang memang hari ini juga membuat kita prihatin. Ya betul, ada sampai Pak Haji Anwar, persoalan besar hari ini adalah pertanian. Sebetulnya pertanian itu justru pengurai kemiskinan. Setahu saya 36% rumah tangga Kuningan adalah para petani, 20% memberikan kontributor kemiskinan. Jadi artinya ketika kita mampu mereduksi persoalan di pertanian 50%, menurut Badan Dunia itu akan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Kita sepakat bahwa kode kita pertanian dan pariwisata adalah sebuah hal yang memang menjadi urgent, dan insya Allah Kuningan akan sejahtera kalau dua hal ini telah dibereskan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan menanggapi kembali, waktu 1 menit. Baik, terima kasih Pak Tian. Hari ini saya sudah mendatangkan beberapa investor untuk di bidang pertanian. Insya Allah tanggal 10 kita akan deklarasi untuk membuka lahan cabai terbesar di Kabupaten Kuningan. Ini bukti kecintaan kita terhadap pertanian. Jangan khawatir masyarakat petani. Hari ini para petani itu mereka bukan untuk kaya Pak di Kuningan. Mereka hanya untuk makan. Tapi kita akan ciptakan petani ke depan sebagai pengusaha. Kita sudah siapkan semuanya, baik infrastrukturnya, orangnya, permodalannya, bahkan petani tidak akan khawatir ke depan mereka hanya sebagai buruh tani. Mereka akan jadi pengusaha. Kita sudah siapkan semuanya Pak Sekda. Insya Allah kalau mau nanti kandidat nomor 1, nomor 2 kita undang untuk deklarasi penanaman cabai terbesar di Kabupaten Kuningan. Ini sudah kita siapkan. Kita bukan hanya berbicara tentang teori, tapi kita semuanya dilakukan dengan praktek yang nyata, dan kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Baik, kita apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh para pasangan calon. Kembali kami akan memberikan para pendukungnya kesempatan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih kepada para pendukung, terima kasih. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk pernyataan terakhir ataupun pamungkas dari para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Baik, terima kasih para hadirin dan tamu undangan yang terhormat. Selanjutnya kita akan lanjutkan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Dalam sesi kali ini, saatnya kita akan mendengarkan pernyataan terakhir atau closing statement, pernyataan pamungkas dari pasangan calon bupati dan wakil bupati pada malam hari ini.
Selanjutnya kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami persilakan untuk berdiri. Pasangan calon nomor urut 1. Sebentar, harap tenang. Kita sama-sama mendengarkan. Waktu 2 menit kami persilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di sesi akhir ini saya merasa bahagia. Banyak saran, banyak masukan, banyak apa-apa menunjukkan buah gagasan, ide, pikiran dilampirkan oleh masing-masing paslon. Insya Allah ini menjadi sebuah bekal bagi kita. Insya Allah ketika kita memimpin, saran, masukan dari tadi paslon 1, 2, 3 sangat berharga. Tapi saya ingin sampaikan, pilkada adalah proses pematangan demokrasi masyarakat kita. Pilkada proses penguatan tali silaturahmi di antara kita. Pilkada adalah mencari pemimpin yang solutif, pemimpin yang pengalaman, yang paham tentang mau kemana Kuningan dibawa ke depan. Pilkada proses yang ditempuh secara dinamis, ya, jauhkan dari perasaan-perasaan prasangka, tendensi, hoax, ya, pembunuhan karakter. Saya kira itu untuk diluruskan, karena sejatinya pilkada hari ini adalah mencari pemimpin yang bijak, mencari pemimpin yang paham tentang persoalan. Insya Allah ketika kami dipilih oleh rakyat Kabupaten Kuningan, kami akan amanah, kami akan membuktikan Kuningan tampil melesat di antara kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Saya mungkin sedikit akan memberikan satu buah pantun. Jalan-jalan ke pasar Sumber, pulangnya bersalaman dengan penggemar. Ingat tanggal 27 November, pilihlah Dian Tuti untuk kemenangan. Dan tentunya ke depan saya sebagai calon pemimpin Kabupaten Kuningan bersama Pak Haji Dian akan merasa bersyukur dan sangat bangga apabila rakyat Kabupaten Kuningan ke depan akan tersenyum. Tentunya pasangan dirahmati, pasangan yang dipilih rakyat Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada para pendukung. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Haji Dian dan juga Ibu Tuti, Pak Yanwar dengan Bapak Haji Udin, terima kasih atas kompetisi dan juga daya saing yang luar biasa selama ini. Kita sudah tinggal 20 hari ke depan menghadapi pilkada, berdemokrasi, dan saya sangat sepakat bahwa kita hindari yang namanya hoaks dan juga pembunuhan karakter. Mudah-mudahan kita semua bisa memegang teguh hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dian. Saya sangat menyetujui dan saya sangat berharap bahwa pesta demokrasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, bisa menjadi pendidikan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa membuka pemikirannya, bisa melihat calon mana yang mereka sukai, calon mana yang mereka akan pilih. Jangan ada paksaan atau intimidasi, jangan sampai ada paksaan intimidasi khususnya bagi para ASN, birokrat dan lain sebagainya. Biarkan mereka memilih dengan baik dan juga memilih pemimpinnya masa depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ke depan kami akan melaksanakan tugas dengan baik insya Allah apabila terpilih dengan cara bebas korupsi, bebas kolusi, nepotisme dan juga pungli. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya keberpihakan kepada masyarakat, insya Allah Ridho Kamdan dapat melaksanakan dan juga bisa mengamankan ini kepada masyarakat. Atur nuhun, Pak Kamdan, silakan kekasihku bacakan sebuah pantun nih. Buah matang enak rasanya, apalagi dimakan bersama-sama. Ayo datang ke TPS semuanya, pastikan Ridho Kamdan pilihan kita. Baik, masih ada Kuningan kota kuda, ragam budaya dan wisata. Ayo bangun Kuningan tercinta bersama Ridho Kamdan. Baik, Bapak, waktu sudah habis. Tepuk tangan yang meriah.
persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan nomor urut 3, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, 1000 kata bahkan 1.000.000 kata seringkali kalah oleh satu fakta. Artinya apa? Ketika kita menata kembali Kuningan ke depan, yang kita perlukan adalah fakta-fakta dan bukan kata-kata. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita akan menghadapi satu keadaan, satu tantangan di mana masa depan kita tidak boleh lagi diatur dengan cara di mana pemerintahan tidak kompak. Saya baru paham hari ini berdiri di sini dengan Pak Haji Udin, kenapa kemiskinan bertahan terlalu lama di kita, kenapa pengangguran bertahan terlalu lama di kita, dan kenapa juga proses yang disebut dengan inefisiensi anggaran bertahan terlalu lama, bahkan puncaknya gagal bayar. Saya tidak paham tadinya, tapi malam ini saya paham. Kenapa paham? Karena tadi sudah dipertontonkan oleh teman nomor 1 dan nomor 2 di depan kita semua. Karena itu saya ingin menyatakan, ke depan tidak ada lagi disharmoni antar unit kerja, disharmoni antar instansi pemerintahan, apalagi disharmoni antara kepala daerah dengan kecamatan dan desa. Izin itulah kunci terpenting terbaik untuk menata Kabupaten Kuningan. Bupati ke kanan, maka wakil bupati juga ikut ke kanan, sekda ikut ke kanan, kepala dinas ikut ke kanan. Artinya apa? Semua berada dalam naungan yang sama karena kita fokus kepada goal dan target Kuningan emas, ekonomi maju, agamis dan sejahtera. Itulah makanya kami berkata, insya Allah jika kami terpilih, Kuningan akan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Dimanapun berada, pilihlah nomor 3 Yanuar Batin Udin Kusnaedi. Baik, waktu sudah habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Bapak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon dan juga para pendukungnya.